A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimallahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqq haqq warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, di mana insya Allah kita akan sama-sama kembali menambah wawasan kita tentang bagaimana mewujudkan keharmonisan di dalam rumah tangga. Bagaimana mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, til jannah, sampai ke surganya Allah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah, dijauhkan dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Keluarga Muslim kali ini saya akan mengangkat tema tentang bagaimana pengaruh bertetangga di dalam keharmonisan rumah tangga. Jadi ada banyak cerita dan juga kisah bahwa seringkali ketentraman, kebahagiaan rumah tangga seseorang itu kemudian terganggu atau dirusak oleh tetangga, atau kenyamanan berada di satu kawasan, kenyamanan di rumah kita kemudian terganggu dengan kehadiran tetangga. Tadinya belum ada tetangga si ini nih, enak fine saja, semuanya baik-baik saja. Datang dia jadi tetangga kita, lalu kemudian muncul masalah. Ada memang tipikal orang-orang yang toksik, racun itu bagi orang lain, yang keberadaannya kemudian selalu menimbulkan masalah. Ada tipikal orang seperti itu. Kalau dalam Al-Quran disebut sebagai orang yang di hatinya ada penyakit, fi qulubihim marad. Orang yang di hatinya ada penyakit, ini kalau dia datang ke satu tempat, jadi penyakit, wabah, jadi wabah. Tadinya orang sehat-sehat aja, datang dia bawa penyakit, jadi sakit itu. Jadi ini kemudian harus menjadi pemahaman kita bahwa bertetangga ini harus dengan ilmu. Dasarnya, pondasi adalah ilmu, sehingga kemudian harapannya adalah kita bisa mendapatkan kebaikan di dalam bertetangga, di dalam bertetangga. Karena memang tetangga dalam dalam sudut pandang geografi secara lokasi gitu kan, di dekat itu dia yang paling dekat. Saudara kita bisa jadi jauh. Kayak saya saudara ada yang di Bekasi, ada yang di Bogor gitu kan. Sebelah rumah kita tetangga kita. Ada juga sih orang yang bikin rumah kemudian dijejerin sekelilingnya saudara, saudara-saudara kakaknya, adiknya. Kalau di kampung adat kayak misalnya di mana, di Kampung Naga itu, di Kampung Baduy, satu kampung saudara semua, jadi masih saudaraan. Ada juga orang yang zaman sekarang begitu, bikin klaster, beli rumah, beli tanah luas, kemudian dibikin klaster, isinya dia dan saudara-saudaranya gitu. Bagus sih, tapi kan nggak semua orang bisa begitu.
Ada juga sih yang mengatakan ya nggak bagus juga. Kadang-kadang saudara ini dari jauh wangi gitu ya, dari kalau udah deket bau gitu. Ya ada yang begitu juga modelnya gitu kan. Tapi ada yang memang ya justru dekat dengan saudara itu enak, bahagia gitu. Itu perspektif lah ya. Jadi, tapi yang jelas ya dalam kelaziman kita ya, kalau di masyarakat kita yang dekat ya, rumah yang paling dekat dengan kita ya tetangga kita ya, bukan saudara kita. Saudara kita mungkin jauh rumahnya. Maka kemudian ya, di sini kita harus paham bagaimana ilmu cara berinteraksi dengan tetangga, tahu cara bertetangga. Jangan sampai kemudian ya, karena tidak ada ilmu tentang itu, lalu kemudian keharmonisan di dalam rumah tangga kita terjaga. Oh, kita paham cara ngatur keluarga gitu ya, ngerti lah ya cara membimbing istri, membimbing anak gitu. Tapi kemudian nggak ngerti cara bergaul dengan tetangga, nggak ngerti cara bertetangga sesuai dengan ajaran syariat. Nah ini bisa jadi masalah ya. Saya pernah lihat satu video baru sih, katanya ada hajatan ya, hajatan pernikahan ya, disetting dengan tenda yang bagus mewah tapi sepi. Yang ada hanya mempelai dan keluarga mempelai. Ya, sementara yang diundang ya, kosong, itu ceritanya. Ya usut punya usut katanya di dalam narasi videonya, karena yang punya hajat ini ya, tidak suka bersosialisasi, ya, bergaul dengan tetangga di sekitarnya. Sehingga tetangga yang diundang nggak mau datang. Di satu sisi juga nggak boleh gitu ya, kalau diundang ya datang lah. Ya, kecuali memang ada excuse ya, ada uzur ya, yang nggak bisa ditunda ya, mau ngomong apa. Tapi kalau memang tidak ada uzur ya nggak lupa juga gitu, kadang lupa misalnya kan, ya datang lah. Ya, atau ya kalau kita perhatikan juga banyak ya pertikaian ya, di masyarakat yang dipicu oleh sikap tetangga ya. Ada yang gara-gara masalah hewan peliharaan, ya, ada yang gara-gara masalah anak. Oleh karena itu kemudian ya sebagai seorang muslim ya, kalau ingin ya rumah tangga yang kita bina ini tetap terjaga keharmonisannya ya, artinya bisa kita cegah dari keburukan ya, faktor-faktor eksternal ya, dalam hal ini adalah lingkungan tetangga kita, maka kita harus bisa bergaul ya, berinteraksi dengan tetangga-tetangga kita dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Di satu sisi itu juga merupakan perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. Jadi ketika kita memutuskan ya keluar dari rumah orang tua kita, lalu kemudian kita tinggal di tempat baru ya, dan di situ adalah ya perumahan ya, atau lingkungan bertetangga. Kalau di negara-negara Eropa ya kan masih banyak ya lahan-lahan kosong, penduduknya nggak banyak ya. Kalau di kampung-kampung kadang-kadang jarak misalnya di UK itu, di Inggris ya, dari satu rumah ke rumah lain itu jauh. Ya, apalagi di kawasan peternakan gitu ya. Dalam satu desa itu paling hanya 10 rumah, jaraknya jauh-jauh. Nah ini lain ceritanya itu kan. Jadi kalau di kita kan rapat ya. Di Jakarta ya, nggak ada celah kosong. Nah, kalau ada celah kosong jadi kontrakan gitu. Jadi rumah gitu, jadi kos-kosan padat gitu kan. Nah ini kemudian harus paham ya bagaimana kita ya, berada di lingkungan baru itu, kemudian kita bisa mengimbangi ya, mengimbangi situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, agar kemudian rumah tangga kita tetap stabil, tetap terjaga keharmonisannya. Ya, Allah memerintahkan ya di dalam surah An-Nisa yang ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari dzil junub
wa sahibi bil janbi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah. Ya. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada ibu dan bapak kalian. Kemudian kepada karib kerabat ya, saudara, ya. Dan kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, ya, wal jari dzil qurba, ya, dan juga kepada tetangga yang dekat. Tetangga dekat ya mungkin 2, 3, 4 rumah ya, ke samping, ke depan, ke belakang. Cukup, tambah lagi kata Tuhan apa? Wal jaril junub, ya, dan juga tetangga yang jauh ya, batasannya 40 rumah gitu. Nah, bahkan ada yang mengatakan 40 rumah itu tetangga dekat ya, di luar itu tetangga jauh. Berarti kan satu RW ya. Maka disebut rukun warga ya. Kalau satu RT lah, di tempat saya sih 120 rumah itu satu RT. Rukun tetangga, ya, bertetangga gitu. Ya, harus tahu ya. Ya, dari blok A sampai blok Z, nah, ya, itu siapa aja rumah-rumahnya, sehingga kalau ada orang nanya, Bapak kenal rumah Bapak ini? Oh, di sana blok ini. Jangan sampai kemudian kalau nggak dikasih tahu blok rumahnya, nggak ditanya blok rumahnya, kita nggak tahu di mana rumah dia. Nggak kenal, Bapak kenal ini, nggak tahu bloknya blok apa. Saya tahu kalau bloknya itu kan. Ya, sebisa mungkin kita hafal ya. Tahu lah nama-nama tetangga-tetangga kita sampai mungkin ke anak-anaknya. Jadi kita tahu ini anaknya bapak ini anaknya bapak itu. Sehingga kalau ada apa-apa ya kita gampang ngerujuknya gitu kan. Ya, main anak tetangga depan rumah kita, tiba-tiba kejang. Nah, kita nggak tahu ini anak siapa. Kan repot ya. Tapi kalau kita tahu ini anaknya bapak itu, langsung lah bisa dengan segera kita atasi. Bapak ini anaknya gini. Atau segera kita bawa ke rumah sakit, setelah di rumah sakit ya telepon orang tuanya. Ini si ini gini. Jadi ya, komunikasi lancar. Tapi kalau kita nggak hafal, kita nggak tahu, itu jadi masalah nanti. Ya. Sebisa mungkin ya kecuali memang ya persoalan memori ya. Saya ini bikin susah banget ingat nama orang gitu. Tapi kalau tahu ini tetangga saya, cuman untuk ingatnya bukannya mudah gitu kan. Apalagi misalnya umuran sebaya, kita nggak tahu ya yang mana Bapak Udin, yang mana Bapak Nanang gitu. Ya, tapi berjuang untuk kemudian mengenali dan memahami mereka. Ya, dan Allah perintahkan kita ya, untuk kemudian berbuat baik kepada tetangga dekat dan kepada tetangga yang jauh. Yang jauh saja Allah suruh kita berbuat baik kepada mereka. Apalagi kemudian ketika berbicara dengan tetangga yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan rumah kita, maka tentu lebih utama lagi kita berbuat baik kepada mereka. Nah, disinilah sahabat Hadirin yang dirahmati Allah ya, yang paling penting sebetulnya yang harus kita pahami ya terkait dengan pergaulan dengan tetangga adalah mencegah ya, diri kita berbuat buruk kepada mereka. Nah, itu sih yang penting lah. Ya, dalam hal ini yang paling penting ya berbicara adab bertetangga adalah bagaimana kemudian kita tidak menjadi pihak yang menimbulkan keburukan bagi tetangga-tetangga kita. Ya, jangankan hal yang besar, yang kecil pun kita jaga. Apa contoh hal kecil? Ngomongin, ya. Gosip, ngomongin tetangga, atau apalagi melecehkan, nah, yaitu menggunakan narasi-narasi yang melecehkan ketika ngobrol dengan tetangga. Kita jaga jangan sampai. Kadang-kadang kan ada orang modelnya ya, tetangganya ya, bajunya gitu kan kita anggap nggak matching, kita komenin. Padahal urusan baju kan terserah dia lah ya. Siapa yang punya hak ngatur-ngatur gitu kan urusan baju, warna baju gitu kan. Kecuali kalau memang ya itu tadi ya bajunya nggak nutup aurat, itu jadi persoalan ya. Ya persoalan yang kita tegur ya boleh lah gitu kan, tapi dengan cara yang baik juga. Bukan kemudian dengan merendahkan ya secara pribadi, secara personal. Nah, dan dalam hal ini Rasulullah SAW sudah menegaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya,
Kalau sampai kita sebagai tetangga berbuat buruk, ya, sanggup berbuat buruk kepada tetangga kita, ya, Rasulullah mengatakan dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, 3 kali. Kila dikatakan kepada Rasulullah, waman ya Rasulullah, siapa orang yang enggak beriman itu wahai Rasulullah? Ya. Rasulullah tiba-tiba ngomong kepada sahabat, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat kemudian nanya, siapa ya Rasulullah yang kau maksud tidak beriman itu? Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, alladzi la ya'manu jaruhu biwa'ikih, biwa'ikah. Demi Allah tidak beriman, ya, orang yang tetangganya tidak aman dari bawaiknya atau kejahatannya. Jadi orang kalau sampai tidak rukun bertetangga, ya, menjadi sumber konflik di dalam tetangga, maka orang ini kata Rasulullah SAW disebut sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Ya, orang yang imannya tidak benar, orang yang imannya ngaco, gitu ya. Jadi kebaikan kita kepada tetangga, mencegah, ya, dengan mencegah perbuatan buruk kepada tetangga itu bagian dari kesempurnaan iman kita. Jadi kalau kita mengukur gitu kan, iman saya kepada Allah ini bagus gak? Coba muhasabah bagaimana sikap kita dengan tetangga kita. Ya, kalau kemudian tetangga kita masih, ya, ada masih menunjukkan, ya, sikap buruk, nah, ya, baik dengan lisan, kadang ini mudah sih kalau sering lihat aja di grup, ya, komen-komennya. Kan ada juga orang yang di grup itu, ya, model begitu, ya. Menjadi toksik, gitu, ya. Kalau udah dia ngomong, itu jadi obrolan panjang, jadi cerita panjang. Muhasabah aja kita begitu. Ini saya ini jadi orang yang suka memicu konflik gak? Kalau di WhatsApp misalnya, atau misalnya di dalam pergaulan sehari-hari, kalau udah kumpul tetangga, arisan, ya. Sini model orang kayak gimana sih? Apa heboh nggak jelas gitu? Atau kemudian jadi sumber kebencian, jadi sumber saling benci. Ini lagi musim-musim kadang-kadang kan, ya, tetangga menjadi pelakor, ya, menjadi perebut laki orang. Ini bahaya juga, ya. Atau merebut istri orang juga sama. Makanya di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa alaihissalam, ya, di dalam 10 perintah dan larangan itu, salah satunya adalah yang termasuk dosa besar itu berzina dengan istri tetangga. Berzinahnya satu dosa besar, tambah lagi statusnya istri tetangga lebih gede lagi, double dosanya. Nah, jangan sampai kemudian itu menjadi sebuah pemicu, menjadi sebuah hal yang lazim, ya. Kadang kita lihat perselingkuhan, ya, perzinahan yang dilakukan oleh tetangga, ya, oleh sesama tetangga. Ya. Yang satu, ya, suaminya di rumah aja, ya, WFH gitu. Yang satu, ya, suaminya, yang satu istrinya, ya. Yang satu istri yang WFH, ya. Karena itu, karena cerita begini umum lah, ya. Jangan sampai kemudian itu jadi memicu terjadinya tindakan maksiat, ya. Dan ini yang kemudian menimbulkan, ya, goncangan di dalam rumah tangga, ya. Makanya ada pepatah Arab mengatakan al-jar qabla dar, ya. Kalau mau nyari rumah itu lihat dulu tetangganya. Nah, ini bagi ibu-ibu terutama, ya, para wanita, para istri. Kalau memang statusnya masih kontraktor, ya, ngontrak kemana-mana gitu kan, ya, pindah rumah mulu, ya. Sebelum pindah rumah pastikan dulu tetangganya. Nah, jadi yang lihat itu, ya, misalnya sebulan lagi mau kontrakan udah mau habis nih, mau pindah ke tempat baru, cari gitu kan, ya, lingkungannya yang enak tuh yang di mana. Ya. Patokannya apa Genji? Yang dekat musola atau masjid dah. Nah, itu aja lah, ya. Cari yang kira-kira dekat musola atau masjid. Insya Allah kalau dekat masjid, dekat musola, ya, ini masih aman gitu.
Tapi nggak mesti juga ya, kalau memang ya udah penuh bikin sih dekat-dekat masjid, dekat musola, ya adanya dekat kali ya nggak apa-apa. Gitu ya. Silakan. Yang penting tetangganya baik, tetangganya bagus. Ya, termasuklah itu tadi ya, harus tahu. Ya, tetangga saya kiri kanan itu siapa, ya, istrinya seperti apa, suaminya seperti apa. Ini kita bisa nilai. Oh, suaminya genit, istrinya genit. Catatan tuh. Oh, ada anak perempuannya, ada anak laki-lakinya, kayaknya pemabok, tukang teler. Ini juga catatan, jangan sampai. Kenapa? Jangan sampai kemudian ketika kita berada di tempat baru, anak kita yang tadinya sudah bagus pergaulannya di tempat lama, ketika dia pindah ke tempat baru rusak. Anak kita nggak pernah ikut tawuran, begitu pindah ke situ jadi ikut tawuran. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Ada deh kampung-kampung di beberapa daerah lah, ya itu tahu lah kita kadang suka ada isu tawuran. Gitu. Catat tuh ya. Jangan sampai kemudian kita tinggal di kawasan-kawasan seperti itu. Bisa lah ya, karena memang ya, kan kita yang menentukan ya, kita mau tinggal di mana. Makanya kemudian sebelum kita pindah rumah ya baca doa dulu, minta kepada Allah ya. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah kami di tempat yang Engkau berkahi ya. Minta kepada Allah ya, mau beli apa aja tempat gitu ya, mau nyewa, mau ngontrak, mau beli ya, tetap berdoa kepada Allah. Yang mudah-mudahan dengan itu nanti Allah kemudian jaga ya. Jadi jagalah ya hubungan kita bertetangga, termasuk ya dalam berbicara bagaimana menjaga hubungan bertetangga adalah ya, ketika anak kita ya bergaul dengan anak tetangga, kalau ada konflik jangan ikut-ikutan konflik. Kan karena gara-gara anak kita berantem, orang tuanya berantem. Padahal anak-anaknya ribut gara-gara masalah main game. Orang tuanya yang kemudian jadi tawuran. Nah, ini nggak boleh. Ya. Jadi kalau anak kita datang ngadu, ya, ngaduin anak tetangga gini, kita jangan terbawa emosi. Nah, ya, kalau rasanya tindakannya sudah membahayakan, lapor ke RT dulu. Pak RT itu anak tetangga saya gini. Biar nanti RT yang mengkonfirmasi, mendamaikan atau mengklarifikasi seperti apa peristiwanya. Kadang-kadang anak-anak kita itu karena dongkol, kesel gitu, karena hal sepele jadi gede ya ngomongnya gitu kan. Nggak dia apa-apain, cuma diledek doang, tapi ngomong ke orang tuanya dipukul lah, diapa gitu. Karena orang tuanya juga tipikalnya itu tadi ya, gampang emosi gitu kan. Begitu dengar anaknya dipukul, satronin, pukul lagi. Ya, itu kan yang diharapkan anak-anak begitu ya. Nah, temennya itu dipukul lagi dipukul sama bapak dia. Dibuatlah cerita seolah-olah temannya jahat. Ini yang kemudian kita harus paham. Kalau konflik anak, biarkan anak itu yang konflik, biarkan mereka yang menyelesaikan. Kalau perlu kita arahkan. Kenapa kamu nangis? Oh, tangan si Anu mukul gini. Kenapa kamu dipukul? Nah, cerita. Kadang-kadang kan anak kita yang salah. Oh, ternyata yang salah anak tetangga, memang anaknya modelnya gitu kan. Ringan tangan, main keplak-keplok aja ya, seperti orang tuanya mungkin kan. Ya sudah, kasih tahu anak itu, ya udah kamu jangan bergaul sama dia dulu. Nah, kalau dia ngajak main, kasih syarat. Aku mau main kalau kamu nggak mau main, nggak mukul-mukul. Kalau mukul aku nggak mau main lagi. Ngomong gitu anak gitu. Biar punya prinsip gitu kan. Sehingga kemudian keberadaan anak kita juga menjadi pengaruh positif di lingkungan. Kadang-kadang kalau kita perhatikan ya, kasus-kasus ya, kriminalitas, ya, kasus-kasus asusila itu banyak dilakukan juga oleh anak-anak. Pelakunya anak-anak. Ya, kadang-kadang miris juga dengarnya. Ya, karena anak-anak itu adalah peniru urung dari orang tuanya. Ya, kalau di rumah itu orang tuanya biasa kasar, jangan salahkan anaknya juga kasar dengan teman-temannya. Kalau di rumahnya orang tuanya biasa cabul gitu ya, jangan salahkan anak ini kemudian cabul kepada teman-temannya. Pentingnya pendidikan, ya, pentingnya uswah atau contoh ya, yang baik orang tua kepada anak itu seperti itu. Makanya kemudian kita juga harus paham ya, siapa orang-orang di sekitar kita sebelum kita kemudian memilah dan memilih tempat yang akan kita tinggali. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah ya, mulai dari diri kita. Ya, jangan sampai kita menjadi pribadi yang kemudian merusak ya, kehidupan bertetangga.
Jangan kita menjadi orang yang selalu memicu konflik di tengah kehidupan bertetangga. Karena itu ya sikap itu akan membuat keharmonisan rumah tangga kita masalah. Ya, gara-gara suami bikin masalah dengan tetangganya, istrinya kebawa nggak enak, kebawa nggak nyaman, jadi ribut juga anak-anaknya semua. Ini yang suami harus paham. Ya, ketentraman rumah tangga juga ditentukan oleh sikap kita. Suaminya nggak mau gaul, jadi catatan istrinya juga dibawa-bawa, gitu kan. Oh itu istrinya si Anu, gitu. Padahal yang nggak bisa gaul suaminya, gitu kan. Istrinya juga kebawa-bawa, anaknya juga kebawa-bawa. Jadi inilah kemudian harus dipahami oleh para suami. Betapa besarnya pengaruh ya, kehidupan bertetangga di dalam keharmonisan rumah tangga keluarga seorang muslim. Karena itu kemudian Allah ya itu tadi ya memerintahkan agar kita menjaga kebaikan di dalam kehidupan bertetangga, dan demikian juga Rasulullah SAW. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.